Jokowi Ahok programnya sebenarnya mereka berdua itu bukan thinker tapi eksekutor, karena sebenarnya udah melanjutkan aja yang sudah ada. Itu gimana tanggapan? Saya setuju. Tapi kalau Anda mengatakan kami bukan thinker, Anda keterlaluan. Anda menghina kami. Kamu lihat dong jejak karir politik kami. Ketika kami jadi Bupati Belitung, jadi Wali Kota Solo, itu bukan thinker. Kami adalah thinker dan eksekutor. Kami ada pemimpin, kalau ngomong sombong, kami ada pemimpin yang komplit membuktikan dari rekam jejak kami. Loh, kenapa Anda Jakarta tidak mau thinker? Kamu pikir kami nggak mikir untuk eksekusi? Nah, persoalannya kalau orang sudah membuat kajian begitu lengkap, begitu baik, apakah Anda merasa Anda thinker ya hebat, lalu Anda buang semua? Itu pertanyaan saya. Anda yang galau, gilanya lebih gila dari saya begitu. Ini pola transportasi makro udah begitu lengkap, begitu baik. Sebelum MRT berbasis rel, seluruh dunia sama. Untuk mengangkut orang banyak supaya headway harus berbasis rel kereta. Kita lagi mau bangun, sampai tunggunya terlambat karena kemacetan akan terus tambah, paksa diganjel dulu dengan BRT, bus rapid transit. Yang harus ada 15 koridor, yang tiap 7 menit, itu Anda butuh 1.700 unit. Yang ada sekarang cuma ada berapa? 400 unit lebih, selama 9 tahun. Lalu apa yang harus kami lakukan? Nggak mau BRT, nggak mau MRT. Lu mau teori yang mana? Kita berpikir juga itu yang benar gitu loh. Lalu apa? Karena itu kami bukan thinker gitu. Lalu Anda masih membuang yang hebat-hebat, baru namanya Anda thinker. Lu mah gendeng. Harus breakthrough semua gitu. Lu gendeng semua. Nah, breakthrough-nya gimana? Ketika Anda berani melakukan eksekusi, itu big breakthrough. Kenapa tidak tanya? Puluhan tahun Anda biarkan semua waduk sungai sudah didudukin orang. Anda kerja apa? Gitu loh. Lalu kesalahan kami nggak bisa mikir. Kalau nggak mikir nggak bisa jadi hari ini, bos. Lu kira kami nggak punya otak gitu loh? Nggak kalah kami gitu loh. Orang yang pintar itu bukan berarti mengalahkan yang benar gitu loh. Nah, sama kalau kita ngomong lebih dalam lagi. Orang Indonesia sangat beragama kan. Lu gimana jelasin kitab suci? Nggak perlu nurut. Lu bukan tingkar, ciptaan yang baru dong. Kata bukan tingkar kalau gitu. Baca kitab suci yang udah ribuan tahun, jutaan tahun, cerita Nabi, bego lu, bukan tingkar lu. Apa begitu? Ngaco gitu loh. Jadi cara ngomongnya masih jelas, gue bilang gitu. Kami punya rekam jejak yang jelas loh. Ya kan? Saya punya rekam jejak yang jelas. Dari verifikasi partai baru. Lu kalau bukan thinker gimana mau bentuk partai baru? Untuk cari anggota untuk lolos verifikasi. Untuk kampanye pertama. Masuk ke DPRD. Ikut pilkada bupati. Ikut pilkada gubernur. Semua ya, Pak, ya? Balon duk di Sumut. DPR RI. Ya kan? Kumpulin KTP untuk DKI. Jadi wagub. Siapa bilang kita bukan thinker? Tadi Anda muji-muji kita tanya, apa ini Bapak pikir, apa ini ngajarin sampai pencitraan begitu hebat? Berarti pertanyaan Anda pertama menganggap saya orang thinker yang hebat dong bisa mewujudkan itu, betul dong? Betul. Betul. Jadi bagaimana ketika melakukan eksekusi Anda mengatakan kami bukan thinker? Bukan saya yang bilang, Pak. Betul maksud saya itu loh. Iya, Itu yang maksud saya kan nggak make sense. Selalu ada sih, Pak, tapi yang bisa Anda kira membuat sebuah disposisi itu tidak mikir, tidak baca, tidak mikir. Mau diarahkan kemana? Setiap keputusan rapat tidak mikir. Setiap diwawancara doorstop itu tidak mikir dengan baik semua. Dari 7:30 rapat ganti-ganti ruangan dengan topik berbeda itu bukan thinker untuk mutusin. Pernah nggak sih Pak sampai dengan misalnya yang muji banyak tapi kan oposisi juga ya mungkin. Kamu nggak mau tahu? Aku udah bilang kalau kamu nggak suka sama saya jangan pilih saya lagi 2017. Pusing amat. Hanya malam-malam sumpah 7 turunan gak usah pikir pilih saya lagi. Lu pilih aja orang lain yang mau kerja nggak mau nyolong duit lu pagi siang malam, mau pasang nyawa buat lu. Emang gue udah hutang apa sama anak cucu lu? Lu kalau mau pilih gue gak usah pilih. Aku di kampanye begitu konsisten. Kalau kampanye lu rasa sama gue, lu maki-maki gue, lu gak usah pilih gue bilang. Emang gue udah hutang apa sama anak bapak lu?
Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Ahok di putaran 2 minggu lalu kami menghadirkan Cagup nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan, dan malam ini Pak Ahok terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin menyambung. Pak Ahok bolak-balik minta maaf, bolak-balik salah, bolak-balik minta maaf, kemudian akhirnya persepsi orang jangan-jangan memang tidak dianggap serius nih. Sekarang minta maafnya kasus yang sama apa enggak? Kan beda. Tapi kurang lebih Enggak menyinggung hal-hal yang sama, salah juga. bicara, menyinggung orang, kemudian sempat ada nuansa ini yang disinggung adalah kelompok tertentu yang kemudian akhirnya harus minta maaf. Berulang kali Pak Ahok. Enggak juga, saya kira minta maafnya udah beda kok. Sekarang saya nggak pernah nyinggung agama, nggak pernah nyinggung ayat lagi. Itu aja orang ingat terus gitu. Saya kira ini kan memang khas bangsa Indonesia kan. Kita mau lewat aja, permisi, mohon maaf. Saya kira orang Indonesia ya begitu gitu loh. Ya kita ketemu orang, kita merasa kita kurang juga minta maaf. Saya kira ini memang khas bangsa kita. Jadi maksudnya hanya basa-basi, tidak Bukan tulus? basa-basi, artinya kita merasa khawatir orang merasa tersinggung, kita minta maaf sebetulnya. Ya, kecuali minta maaf udah diingetin jangan ngomong lagi ya. Jangan ngomong ayat-ayat lagi, kamu masih ngomong ini minta maaf, itu kurang ajar kamu. Udah diingetin kok, nggak boleh kok. Ini minta maaf yang apa-apa, sekarang banjir. Sebelum bahas banjir, kita lihat dulu. Iya, sekarang banjir saya minta maaf, masa salah? Saya sebagai gubernur, gara-gara kesalahan dianggap di sidang sekarang, saya nggak bisa koordinasi, saya terus minta maaf dong, melebar gitu. Saya duduk seharian sampai malam. Kita lihat soal banjir, ini ada yang menarik Pak Ahok, karena banjir juga ditanggapi oleh Cagup nomor urut 3, kita lihat yang berikut. Orang sering menganggap, oh serapan itu nggak penting, oh penting. Contohnya ini, kalau rencana itu tidak terlaksana, konsekuensinya rencana normalisasi misalnya jadi tidak jalan. Kalau tidak jalan, konsekuensinya program nggak berhasil. Ternyata tempat itu nggak pernah didatangi. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur pernah berapa tahun? Ada sepanjang banjir di sini. Sepanjang banjir di sini belum pernah di. Pak Ahok, itu Senin lalu di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur, calon gubernur Anies Baswedan bertanya ke Ketua RW 04 Cipinang Melayu, Irwan Kurniadi. Katanya Pak Ahok dan Pak Jarod tidak pernah ke sana. Ya, memang kan kita baik titik, nggak pernah ke titik itu. Tapi harus kita sadari, Pak Anies tahu nggak, itu tinggal 36 coupling, begitu BPN keluarkan, kita bayar, kita seat pile, itu selamanya nggak banjir lagi. Itu yang beliau nggak tahu kan. Beliau harus buka dong data. Waktu kami masuk kan 2000 lebih titik banjir. Nah itu yang kami katakan ada beberapa titik yang masih tertinggal karena masalah pembebasan lahan. Nah kalau lahan yang di sana warganya udah baik banget, udah mau lepas. Kita tinggal bayar 36 coupling lagi, tinggal BPN keluarkan surat, kita bayar langsung seat pile. Seat pile-nya semua udah siap kok. Nah selalu masalahnya itu tadi kan, kita pembayaran agak terlambat, kan bebasin lahan kan selalu masalah. Nah jadi itu Pak Anies nggak tahu di situ. Saya kebetulan siang kan saya datang ke lokasi juga. Tapi bukan di titik yang itu? Titik yang sama, ketemu RW-nya kok. Ketemu oh jadi setelah Pak Anies datang baru Pak Ahok Tapi datang? saya nggak tahu dia datang, saya datang mereka bilang, ya saya kira beda lah. Pak Anies sekarang cuma bisa ketemu satu titik itu yang banjir yang dia datang semua yang ngungsi. Titik yang lain dulu yang ngungsi berapa ribu, berapa ratus lokasi. Sekarang tanya aja misalnya pekerja sosial di Jakarta ya. Ada berapa lagi yang masak nasi bungkus bagi-bagi dulu. Udah banyak yang jadi pengangguran sekarang kok. Karena nggak perlu lagi. Banjir paling 3 jam surut, 7 jam surut. Baik. Kalau dulu kan ngungsi. Nah sekarang tinggal yang ngungsi kan cuma di Borobudur. Ini memang masa pilkada, nuansa kampanye, jadi memang tidak bisa dihindari nuansa-nuansa itu Pak Ahok. Tapi saya ingat ketika itu ada satu pernyataan Anda yang kemudian akhirnya ramai diperbincangkan. Soal SMA 8 Bukit Duri. Ya. Anda mengatakan sekarang nggak ada lagi tuh cerita SMA 8 banjir. Betul.
Kenyataannya banjir, Pak. Iya, makanya saya katakan kenapa sekarang nggak banjir lagi? Kita udah bikin tanggul di SMA 8 tuh saya bikin tanggul, bikinin sumur. Saya udah bikinin. Nah lalu datang banjir agak besar ini, kalau tanggul kita ini ada yang bocor kan belum selesai Bukit Duri, gara-gara digugat di Petun. Ya sudah begitu masuk, lagi pula curah hujan tahun ini jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun lalu, karena kita pengaruh dari La Nina. Ini coba lihat orang Jakarta, ini hujan kan berjam-jam. Di luar negeri dimanapun kalau hujan sampai 4-5 jam pasti genangannya nggak bisa tahan. Jadi Nah, seharusnya Anda waktu itu tidak perlu bilang tidak akan pernah banjir? Ya, secara teknis kalau itu nggak bocor nggak mungkin banjir. Sama juga kita bikin tiang rumah kan, nggak mungkin roboh rumah ini. Kalau ada bencana ya bisa saya roboh, tapi secara teori nggak banjir. Jadi Anda tidak merasa memang ini rencana yang tidak tereksekusi dengan baik? Ini bukan Anda dan teman-teman di Pemda yang kecolongan karena banjir Bukan, ini lagi? Bukan, karena kita memang hitungan kita tuh meleset masalah gugat-menggugat. Jadi sebetulnya kalau sodetan kita ke bidara Cina, itu kita lakukan, kemarin kalau tanpa digugat-gugat di bidara Cina, kita udah bisa pindahin 600 kubik per detik air ke kanan banjir timur. Sehingga waktu kiriman datang begitu besar, hujan gitu besar pun, Ciliwungnya nggak gitu besar. Nah tapi kali ini apa, sodetan kita tuh mentok, karena lagi ribut yang di bidara Cina. Harusnya itu Januari sudah berfungsi tahun ini. Tapi kita nggak bisa. Makanya saya katakan, justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok, nggak usah bohong lah. Pak Ahok, nanti saya akan... sampaikan sama. Kalau kita soal ngomong sini aja, ini kan direkam. Ini kan live ini direkam. Pak, ini live bukan direkam. Live, ya Ini live. makanya ini live. Coba aja gitu loh. Kalau dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi, tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Baik, Pak Ahok, nanti saya ingin kita membahas spesifik adu program soal banjir, menghadirkan Anda dan Pak Anies, mudah-mudahan Anda juga bersedia, kita bahas berdua langsung supaya lah. adu program Saya kira soal gini aja banjir. lah, gini Karena aja kalau lah. kemudian sekarang Anda Enggak, menantang gini tapi aja orangnya lah. tidak ada, maka Sekarang menjadi gini, tidak fair. Bukan, sekarang gini aja. Pak Ahok, pertanyaan berikutnya seperti Kalau ini. dari 2000 turun sampai di bawah 80, ini kan banjir. Itu apakah program kami gagal? Itu jelas berhasil. Orang Jakarta bisa rasakan kok. 70%, 75% puas kok. Oke. Ya kan kalau teori Tapi yang Anda jelas- cuma bilang sumur ke bawah, saya ini anak geologi. Baik. Yang jelas nanti Saya ada kesempatan untuk adu program. Pak Ahok, akan ada kesempatan untuk adu program. Katanya hujan masih akan terus. Adu program udah debat. Ya, boleh dua-duanya lah istilahnya debat adu program. Yang jelas sampai April katanya bahkan hujan masih akan Iya. turun. Kan La Nina kan. April, 19 April itu pilkada pencoblosan kedua loh. Ya kemarin Kebayang Februari, tidak kalau 15 Februari pencoblosan juga hujan itu. besar, kemudian wah banjir Jakarta. Makanya saya katakan, bagi saya sekarang bagaimana bekerja sebaik mungkin. Orang Jakarta bisa rasakan hujan sekarang lebih lebat. Baik. Ya kan kita kerja saja. Kalau memang ternyata sampai 19 April hujan gede, tenggelam lagi, berhenti sehari juga tetap kering lagi kok. Asal kamu berhenti gitu ya, kecuali tanggul laut jebol. Kita lanjutkan setelah Nah, pariwara. itu Tetaplah aja. di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh Audio Jungle.